Eee, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita asinkronus ya. Oke, kita bakal bahas materi tentang SVM. Kak. Oke, balik lagi ke definisi SVM. SVM itu kan sebenarnya singkatan dari Support Vector Machine gitu ya. Oke, kita tulis SVM itu SVM, Support Vector Machine. Artinya ini adalah mesin yang menghasilkan support vektor gitu ya. Nah, sekarang saya punya si grafik ini. Mana sih hyperplane yang paling bagus? Jadi hyperplane tuh yang memisahkan antar kelas satu dengan kelas lainnya. Mana sih hyperplane yang paling bagus gitu ya? Apakah dengan begini atau begini atau begini atau begini? Kemarin udah saya singgung juga kan, kalau hyperplane terbaik itu adalah hyperplane yang menghasilkan margin maksimum. Oke, kita ulangi lagi. Jadi yang paling bagus itu sejauh mungkin gitu ya jarak dari kelas satu dengan kelas lainnya, si margin itu. Artinya yang begini adalah yang paling bagus gitu, yang paling solid. Oke, habis itu kalau kita lihat di sini ada yang paling luar, sini ada hyperplane per kelas gitu ya. Ya, aduh, nggak lurus, nggak apa-apa lah ya. Anggap aja ini lurus. Nah, dari sini ke sini, ini namanya adalah margin. Yang ini namanya hyperplane. Kemudian kita coba tandain dulu ya. Yang ini namanya support vector. Ini juga sama, support vector. Oke, sampai sini kita balik lagi tadi definisi dari SVM. SVM kan singkatan dari support vector machine gitu ya. Artinya mesin penghasil support vector. Nah, tadi mana sih yang bagian support vector nih? Yang ini.
nih, yang ini nih, yang ditandain warna hijau, itu adalah support vector. Support vector ini apa sih? Data yang paling dekat terhadap hyperplane, atau data yang berada di hyperplane setiap kelas gitu ya. Ini juga termasuk hyperplane yang garis putus-putus, tapi khusus untuk setiap kelas. Jadi kalau di sini adalah plus satu artinya positif, kalau di sini kelasnya negatif, minus satu. Nah, si support factor ini buat apa sih? Tujuannya support factor ini adalah eh, yang menentukan hyperplane yang solid itu berada gitu ya. Oke, kita tulis support factor itu penentu hyperplane yang solid. Terus kalau hyperplane-nya solid, maka udah jelas margin yang kita dapatkan itu pasti maksimal gitu ya. Kayak gitu. Nah, SVM itu mesin yang menghasilkan support vector. Support vector itu adalah data yang berada paling dekat terhadap hyperplane atau data yang berada pada hyperplane setiap kelas yang garis putus-putus ini, nah ini namanya support vector gitu ya. Tujuannya buat apa? Buat nentuin hyperplane mana sih yang paling solid gitu. Itu hyperplane paling solid itu ada di mana sih gitu. Nah, ketika kita dapatkan hyperplane yang solid, maka marginnya juga pasti maksimum. Di mana tadi kita SVM tujuannya adalah modelnya untuk memaksimalkan margin. Ketika kita dapat hyperplane yang maksimum atau yang solid, berarti margin yang kita dapatkan juga pasti maksimum. Nih, margin adalah garis dari sini ke sini gitu ya. Garis dari dua hyperplane kelas yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau kita dapetin support vector yang salah, itu bisa jadi bukan support vector yang salah ya. Support vector yang kurang optimal berarti nanti hyperplane-nya juga nggak solid gitu ya, nggak optimal. Makanya ini support vector tuh penting banget. Ah, tadi kan kalau SVM itu adalah untuk memaksimalkan margin gitu ya. Di mana kalau kita lihat itu berdasarkan si marginnya ini, margin yang paling besar pada dasarnya kita cuma butuh beberapa data training aja. Itu sih support vectornya tadi. Yang kita untuk menentukan margin terbesar kita cuma butuh support vectornya aja gitu ya. Jadi nggak semua data kita ambil. Kita cuma butuh support vector di kelas positif sama kelas negatif. Artinya, data-data yang lain yang kayak di sini, di sini, di sini, di sini, itu kita sebenarnya nggak butuhin sih. Nah, intinya kita cuma mau nemuin data yang ada di garis ini, garis yang positif
sama garis negatif, ini garis negatif, yang ini garis positif gitu ya. Ya intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut di video yang kedua ya.